Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanya bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pelaku pencurian bermodus pembiusan yang beraksi pada pertengahan bulan September lalu di salah satu hotel di Banjarmasin akhirnya berhasil ditangkap polisi. Diduga akibat diterpa gelombang, satu rumah di bantaran Sungai Martapura ambruk. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri, namun sebagian harta bendanya turut tenggelam di sungai bersama bangunan rumah. Dampak musim pancaroba, penghasilan nelayan pesisir Desa Rampalama, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru menjadi menurun karena mereka harus membatasi aktivitas melaut. Dampak musim pancaroba, penghasilan nelayan pesisir Desa Rampalama, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru menjadi menurun karena mereka harus membatasi aktivitas melaut. Karena cuaca tidak menentu di musim pancaroba ini, nelayan di Desa Rampalama, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru terpaksa membatasi aktivitas melaut demi keselamatan. Jika biasanya waktu yang digunakan untuk menangkap ikan bisa lebih lama, sekarang hanya sebentar saja. Mereka juga tak berani mengarungi laut lebih jauh karena cuaca kerap kali mendadak berubah. Salah satu nelayan Desa Rampalama, Sahrani, mengatakan, dampak musim pancaroba membuat penghasilannya menurun. Bulan 3 mulai menurun dah. Nanti naik lagi bulan 6, 7, 8 musim selatan. Itu yang dikhawatirkan musim selatan tuh ombaknya kenceng itu, hampir tingginya itu 1 meter, bisa lebih juga. Kalau sekarang musim apa, Pak? Kalau sekarang ini kan musim utara dengan barat, pancaroba. Bisa juga dengan angin barat, bisa juga masuk angin utara. Nelayan, kalau cuacanya buruk, ya penghasilannya nggak sebegitu banyak. Kalau cuacanya bagus saja, ya alhamdulillah aja lebih daripada ongkosnya gitu. Nelayan berharap musim pancaroba segera berlalu agar mereka bisa beraktivitas dengan normal dalam mencari ikan. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Puluhan penyandang disabilitas di Banjarmasin mendapat pembinaan agar memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Pembinaan untuk puluhan penyandang disabilitas ini berlangsung pada akhir pekan lalu di salah satu hotel di Banjarmasin. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional dan diselenggarakan oleh salah satu organisasi pemuda di Banjarmasin. Melalui pembinaan ini diharapkan para penyandang disabilitas bisa memiliki keterampilan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Adapun materi pembinaan yang diberikan, diantaranya mengoperasikan komputer, digital marketing, menjahit, memijat, memasak, dan yang lainnya. Salah satu penyandang disabilitas, Ali Kohan, berharap melalui pelatihan ini ia bisa menguasai berbagai keterampilan yang bisa digunakannya untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Antara komputer atau terapi pijat kah? Dengan adanya plan ini cukup terbantu nggak sih? Sudah cukup terbantu. Fasilitasnya juga enak. Sejauh ini kegiatan apa ya? Jurusan Jadi harapannya merubah kehidupan gitu. merubah kehidupan supaya lebih baik lagi. Dengan adanya pandemi COVID ini cukup berdampak kagasan bubuhan beda. Apa nih? Contohnya sedikit. Makanya apa itu orang dagang jual apa beli bursa kayak gitu nah. Ini masalah keuangan gitu. Hari Disabilitas Internasional, Kolaborasi Pemuda Indonesia atau KOPI, kita kolaborasi bersama MFF untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kita mengangkat tema The Empowerment of Disability. Jadi ini adalah kegiatan
pengembangan SDM untuk kawan-kawan penyandang disabilitas. Adapun kegiatan ini nantinya akan berlangsung selama 3 bulan dan akan berakhir pada bulan Februari 2021. Pembinaan untuk penyandang disabilitas ini akan berlangsung selama 3 bulan dan berakhir pada bulan Februari 2021 nanti. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salah satu tarian tradisional suku Banjar yang kerap ditampilkan dalam menyambut tamu kehormatan yakni tari Japin Lenggang Rantak Banjar. Tari Lenggang Rantak Banjar ini merupakan tari yang bersumber dari tari Japin Melayu dengan mengkombinasikan ragam gerak yang lebih energik. Sanggar Bunga Anggrek yang berada di Makodim, Banjarmasin ini menjadi pusat latihan para penari pecinta seni dan budaya. Berbagai tarian tradisional daerah seperti tari Japin Lenggang Rantak Banjar, tari Baksa Kembang, tari Dadap hingga tari Mandau Dayak gerakannya dilatih di sanggar ini. Khusus untuk tari Japin Lenggang Rantak Banjar, 4 orang penari yakni Jessi Camelia, Devi, Yati dan Hapsah sehari dalam setiap minggunya tekun melatih tari tersebut. Dengan dibimbing oleh pelatihnya Pandi, setiap pola gerakan baik tangan maupun kaki terus disempurnakan agar menghasilkan gerak yang serasi di antara semua penari. Iringan musik dari babun, panting, gong, serta biola dengan irama khas lagu daerah membuat tari ini cukup serasi dengan gerakan tari yang energik dan penuh dengan keceriaan. Ditambah lagi dengan memasukkan vokal dari lirik lagu daerah Ampar-Ampar Pisang yang cukup populer tersebut, membuat tari Japin Lenggang Rantak Banjar mudah dikenal. Pelatih tari sanggar Bunga Anggrek Pandi mengatakan, tari Japin Lenggang Rantak Banjar menggambarkan tentang sejumlah gadis yang tengah bersenda gurau dalam menceritakan kekasihnya. Kerinduan serta keceriaan itu akhirnya diolah dalam gerakan di dalam tari tersebut. Tari Japan, judulnya Tari Japan Lenggang Rantak Banjar, di mana menggambarkan tentang para gadis-gadis Banjar atau galuh Banjar yang sedang bersenda gurau, di mana salah satunya penari-penari kita ini merupakan garpan baru ya, bersumber dari gerak tari Japan. Bersumber dari gerak tari Japan, kita ambil Japan yang sudah ada, kita ciptakan menjadi tari Japan Lenggang Rantak Banjar, menceritakan tentang galuh Banjar tadi, rasa keganangan, rasa dandaman terhadap sang pujaan hati, di mana digiringi dengan musik tradisional berupa babun, panting, gong, dan biola sebagai musik pengiringnya dengan gerakan dinamis dan kreatif. Itulah dari Sanggar Bunga Anggrek Banjarmasin. Ragam gerak dalam tari ini terbagi dari gerakan penghormatan, ayunan tangan dan kaki, gerakan memutar hingga gerakan maju mundur menyesuaikan iramanya. Sementara itu, salah satu penari Jessi Camelia mengatakan dirinya sangat tertarik mempelajari gerak tari Japin Lenggang Rantak Banjar ini. Menyukai tarian itu dari sejak kecil, dari saya sekolah. Saya sempat mengikuti seni tari di sekolah saya. Dan semenjak bertemu dengan Sanggar Tari Bunga Anggrek, saya semakin bisa mendalami dalam arti seni budaya tari tradisional, Gedung Mahligai dan di kantor Gubernur Banjarmasin, di Museum Wasaka, Jukung Julak juga sangat menyenangkan.
Bersama para rekannya, tarian tersebut telah berhasil dipentaskan di berbagai acara undangan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.